Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil para calon menterinya ke Kertanegara. Sejumlah tokoh mulai mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh yang datang akan bertemu langsung dengan Prabowo, namun untuk finalisasinya akan dilakukan setelah pertemuan. Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR dari Partai Amanat Nasional, pada Senin siang dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ia mengaku sempat berdiskusi dengan Prabowo Subianto, intinya semua kementerian penting. Terkait pos dan detail posisi jabatan kementerian tinggal menunggu pengumuman. Namun Yandri sempat menyebut materi diskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satunya soal kependudukan di desa. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya lah. Oke. Nampak juga politisi Partai Golkar Nusron Wahid yang Senin siang juga dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Saat ditanya materi diskusi dengan Prabowo Subianto, jika diminta bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian, namanya kader, menyatakan hanya siap. Saat ditanya menjadi soal posisi jabatan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid menjawab soal posisi dan jabatan sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami gitu. Ya gitu aja. Bidangnya udah spesifik, Gus? Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader. Benar ATR BPN gak ya, Gus? Harus menyatakan siap. ATR BPN benar gak, Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden karena itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih, Gus. Ini Gus yang satunya. Juga hadir Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadlizon. Fadlizon diminta untuk membantu di bidang sesuai dengan passionnya. Saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya Dan ini yang terbaru langsung dari Kertanegara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tiba di Kertanegara, kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, tadi seperti yang kami tampilkan kepada Anda di layar kaca Kompas TV, saudara. Pada Senin siang, sejumlah tokoh mulai dipanggil oleh Prabowo. Mereka diajak berdiskusi, ada beberapa hal. Ada juga diskusi dengan materi diskusi yang berbeda-beda tentunya. Sosok Caimin, Ketua Umum PKB ini menjadi sorotan karena ketika Pilpres, PKB berseberangan dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Namun kali ini Caimin tiba di Kertanegara. Apa yang menjadi materi diskusi nanti untuk Caimin? Atau kira-kira pos apa nanti yang disiapkan oleh Prabowo untuk Muhaimin Iskandar? Itu juga yang dinantikan oleh publik. Ini dia, saudara, bagaimana visual terkini langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Memang mereka tak gamblang menyebutkan pos menteri yang disiapkan oleh Prabowo Subianto. Tapi sejumlah tokoh yang tadi hadir kami rekam
mereka menyampaikan ada materi diskusi yang bersinggungan langsung dengan pos yang diduga akan mereka tempati. Ini dia, wartawan juga masih menunggu bagaimana hasil pertemuan antara para tokoh dengan Prabowo Subianto. Bicara soal apa sih nanti yang akan dibahas oleh Prabowo bersama dengan Caimin, ada jurnalis Kompas TV di Kertanegara, ada Triksi Valencia. Selamat sore, Triksi. Halo, Triksi. Ya, selamat sore Ibrahim. Oke, Triksi, Caimin hadir di Kertanegara. Ada bocoran tidak? Apa yang akan diobrolkan antara Caimin dengan Prabowo, atau pos menteri apa sih yang sudah disiapkan oleh Prabowo untuk Caimin, Triksi? Ya Ibrahim dan juga saudara, sebenarnya kalau terkait dengan perbincangan nampaknya tidak akan jauh berbeda dengan tokoh-tokoh yang tadi sudah datang terlebih dahulu dan juga berdiskusi ataupun juga tadi disampaikan beberapa pertanyaan ya oleh Prabowo Subianto secara langsung. Karena yang tadi disampaikan adalah setelah keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4 adalah mereka ditanyai tentang kesiapan. Dari kesiapan, lalu kemudian juga dari kesehatan dan juga dibahas terkait dengan beberapa hal ya. Kalau bisa tadi ada Tito Karnavian yang menyampaikan terkait dengan inflasi yang harus dijaga, yang berarti memang masih ada yang bersinggungan dengan pekerjaan yang saat ini dia lakukan ataupun juga saat ini sedang ditangani, Ibrahim dan juga saudara. Nah, termasuk juga dengan pihak-pihak lain ya yang ditanyai ataupun juga yang jadi bahas diskusi terkait dengan keduanya. Pembahasan di dalam seperti apa, Prof. Yusril? Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya bertemu Pak Prabowo singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit ya. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama kepada beliau ya. Jadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi. Kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak, saya bilang. Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya, dan bilang ya insya Allah Pak, saya akan tetap membantu Pak Prabowo. Jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih Pak? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa? Bukan, Menko. Berarti ini Menko baru ya, Prof? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada dua. ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu? Nggak ada. Tadi dijelasin nggak, Prof, kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Oh, enggak dijelaskan. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim, dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah Tapi itu. kalau dari pandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa, Prof? Ya bisa juga dipecah, karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Bapak? Enggak juga sih sebenarnya, dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama, masalah hukum dan HAM juga, cuman pada waktu itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru buat saya. Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak?
Oh sudah, itu sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa-apa. Ya, sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan dan kemudian fakta integritas sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang baru ini. Tadi jam berapa Pak dihubungin oleh ajudannya Pak? Sekitar jam 2-an begitu. Jam 2. Ya. Bapak sebelumnya tapi Bapak sudah feeling akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo Pak? Ya sudah diberitahu karena sudah diberikan surat kesediaan dan kemudian fakta integritasnya sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Oke, terima kasih Pak. Masih ada di dalam di dalam masih ada beberapa tokoh Pak Bahlil sudah selesai ya. Kemudian ada Pak Zul sudah selesai. Kemudian ada lagi Pak Muhaimin Iskandar barusan datang. Kemudian ada Pak siapa lagi ya dari Muhammadiyah tadi Pak Muti ya.